Kita semua pasti pengen tahun-tahun depan jadi lebih baik dari tahun ini kan? Tapi perubahan itu nggak terjadi secara ajaib pas tanggal 1 Januari. Nah, di sini kita bakal bongkar 8 kebiasaan fundamental yang kalau kamu bangun dari sekarang, bakal jadi jaminan kalau 2026 itu benar-benar jadi tahun perubahan buat kamu. Tahun di mana kamu akhirnya bisa lepas dari pola lama dan ngebangun hidup yang kamu mau. Oke, kita mulai dari yang pahit-pahit dulu ya. Tanpa ada niat buat berubah, tahun 2026 kamu itu ya cuma bakal jadi siaran ulang dari tahun 2025. Kebiasaan-kebiasaan lama kamu itu nggak bakal pamit baik-baik cuma karena kalendernya ganti. Perjalanan kita kali ini bakal kita bagi jadi 3 area penting. Pertama, kita perkuat dulu fondasi fisik kamu. Terus, kita program ulang mindset kamu biar siap buat sukses. Dan terakhir, kita bangun kemandirian finansial. Semuanya ini nanti bakal nyambung jadi satu formula buat transformasi total. Ini nih intinya, musuh utamanya itu bukan tanggalan yang ganti, tapi mode autopilot yang selama ini ngejalanin hidup kamu. Kebiasaan-kebiasaan lama inilah yang bikin kamu stuck di tempat yang sama, tahun demi tahun. Jadi, tujuan kita di sini simpel aja. Ngasih kamu toolkit yang pas, biar nanti pas kamu ngeliat ke belakang di akhir 2026, yang kamu lihat itu sebuah lompatan besar, bukan sekedar muterin matahari sekali lagi dengan cerita yang sama. Oke, yuk kita mulai langsung aja dari yang paling dasar, fisik. Soalnya gini, kalau badan nggak beres, yang lain juga ikut-ikutan nggak beres. Nah, kebiasaan pertama ini bukan soal jago berantem doang ya. Ini soal ngebangun rasa percaya diri dari dalam yang datang dari kesadaran kalau kamu bisa jaga diri. Ini soal cara kamu jalan di dunia ini dengan postur yang beda, dengan rasa memiliki atas ruang di sekitar kamu. Kamu harus bangun identitas sebagai orang yang bergerak. Nggak perlu jadi atlet profesional, tapi milih salah satu dari 2 jalur ini, gym atau kalistenik, itu harga mati. Kenapa? Karena kekuatan fisik itu langsung nyambung ke ketahanan mental. Mau itu ngangkat besi di gym atau naklukin berat badan sendiri, intinya kamu lagi ngajarin diri kamu buat ngelakuin hal-hal yang susah. Karena pas badan kamu berubah, pikiranmu itu ya mau nggak mau ngikutin. Bakal ada momen di mana kamu ngelewat di depan cermin terus berhenti, dan kamu kaget ngelihat orang yang benar-benar beda. Lebih kuat, lebih disiplin, dan jauh lebih percaya diri. Oke, fisik udah, sekarang kita naik level. Karena perubahan fisik itu baru setengah jalan, sekarang kita garap otaknya. Nah ini nih, yang nunjukin pilihan yang kita hadapi tiap detik. Kamu bisa terus-terusan nelan konten yang bikin otakmu tumpul dan cemas, atau kamu bisa sengaja milih asupan yang ngebangun kamu. Cuma ganti 10 menit scroll-scroll nggak jelas dengan sesuatu yang ngasih kamu sudut pandang baru. Ini investasi kecil, tapi bunganya buat kecerdasan kamu luar biasa. Ini kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Kenapa? Karena otak kita butuh banget waktu hening buat nyelesain masalah dan mikir, tanpa diganggu sama rentetan notifikasi yang nggak ada habisnya. Anggap aja ini kayak jangkar harian kamu di tengah badai kehidupan. Kebiasaan ini ngasih stabilitas emosional yang kamu butuhin buat ngadepin semua tantangan. Ini bukan soal ngosongin pikiran, tapi justru ngasih ruang buat dengerin suara hati kamu sendiri. Dan hey, cuma butuh 5 menit. Oke, fisik udah. Mental udah. Sekarang, ayo kita ngomongin duit. Karena punya badan kuat dan pikiran jernih tapi dompet kosong, itu resep pasti buat stres. Kebiasaan-kebiasaan ini bakal ngasih kamu kebebasan finansial. Ini bukan soal ikut-ikutan tren kripto yang lagi heboh ya. Ini soal benar-benar ngerti fundamentalnya, biar kamu bisa bangun kebebasan yang nyata. Ngerti bahasa uang itu wajib hukumnya. Karena kalau enggak, kamu selamanya cuma bakal jadi pemain di game yang aturannya aja kamu nggak tahu. Coba deh perhatiin timeline ini keren banget. Ini nunjukin gimana efek bunga majemuk dari usaha harian kamu. Lihat deh, setelah 90 hari, kamu yang jadi beda. Setelah setahun, dunia yang mandang kamu beda. Cuma modal 30 menit setiap hari bisa ngubah kamu dari konsumen jadi seorang kreator. Jadi intinya apa? Kebiasaan ini ngasih kamu kekuatan super buat nyiptain nilai kapan aja kamu mau. Ini kayak punya mesin cetak uang pribadi, yang sebenarnya adalah bentuk pengaruh paling tinggi. Kamu nggak lagi nunggu-nunggu kesempatan datang, tapi kamu yang nyiptain kesempatan itu sendiri. Ini nih. Mungkin cuma 15 menit, tapi ini bisa jadi jurus paling ampuh yang kamu punya. Kenapa? Logikanya simpel banget. Uang yang kamu perhatiin bakal berlipat ganda, tapi uang yang kamu cuekin bakal hilang entah kemana. Ritual mingguan sederhana ini ngubah uang dari sumber stres jadi alat yang bisa kamu kendalikan. Oke, tiap kebiasaan tadi itu udah kuat banget kalau dijalanin sendiri-sendiri. Tapi, keajaiban yang sebenarnya baru muncul pas kamu gabungin semuanya. Nah, disinilah kita sampai ke inti dari semuanya. Coba deh bayangin sejenak, apa jadinya kalau ada satu orang yang badannya dilatih jadi kuat, otaknya diprogram ulang biar jernih, dan rekening banknya dibangun buat kebebasan, semuanya jalan barengan? Jawabannya?
kamu bakal jadi orang yang berbahaya. Berbahaya buat siapa? Buat kemalasan, buat keraguan diri, dan yang paling penting, berbahaya buat versi lama dirimu yang selama ini puas dengan keadaan biasa-biasa aja. Kamu jadi kekuatan yang gak bisa dihentikan, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu punya momentum. Pada akhirnya ya, cuma ini pertanyaannya. Keputusan inilah yang bakal nentuin apakah 2026 itu bakal jadi babak baru yang seru atau cuma pengulangan cerita lama yang itu-itu lagi. Rasa nyaman bakal nahan kamu di masa lalu. Pertumbuhan nuntut kamu buat berani ngadepin hal yang gak pasti. Pilihannya